Halo sahabat pencinta movie, selamat datang di channel Movies Trailer. Seperti biasa, kali ini gue akan mereview salah satu film yang dibintangi oleh pemain action papan atas dari negeri Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Joe Taslim. Di film kali ini, Joe Taslim berperan sebagai Bihan atau Sub-Zero. Joe Taslim sendiri beradu akting dengan beberapa aktor papan atas bintang Hollywood seperti Louis Tan yang berperan sebagai Cole Young, anak keturunan dari Hanzo, master samurai yang mati dibunuh oleh Bihan. Serta ada Jessica McManamy yang berperan sebagai Sonya Blade dan beberapa aktor lainnya yang sudah tidak asing lagi di mata para pencinta movie. Oke, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan dari channel ini tentang trailer film-film terbaik selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Di awal film ini kita akan diperlihatkan pada keluarga dari Hanzo yang hidup di dalam hutan yang sangat indah. Kehidupan keluarga Hanzo terlihat sangat damai dan bahagia. Hanzo sendiri memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Kehidupan keluarga Hanzo berakhir saat datang penyerangan dari Bihan yang diperankan oleh Joe Taslim. Istri dan anak Hanzo harus tewas dalam penyerangan yang dilakukan oleh Bihan dan menyisahkan 1 orang anak keturunan Hanzo yang berhasil disembunyikan di dalam lorong bawah rumahnya. Bahkan Hanzo sendiri harus tewas dalam pertarungan tersebut. Sampai pada akhirnya datanglah seseorang yang menyelamatkan anak keturunan dari Hanzo yang tersisa dan membawanya pergi ke suatu tempat. Dia adalah Lord Raiden, sang penjaga agung. Di kehidupan selanjutnya kita dipertontonkan dengan sebuah pertarungan gulat yang dilakukan oleh pria yang bernama Cole Young. Namun sayang, di pertarungan gulat ini Cole Young harus kalah TKO dari lawannya. Setelah pertarungan yang melelahkan, Cole dan anaknya didatangi oleh seorang pria yang merasa kagum dan suka dengan gaya gulat Cole Young. Namun itu hanya basa-basi saja, karena sebenarnya pria ini hanya ingin melihat tato naga yang dimiliki oleh Cole Young. Cole Young sendiri memiliki seorang istri dan 1 orang putri nan cantik jelita bernama Emily. Saat hendak makan malam bersama, Cole mendapatkan serangan dari Bihan. Beruntung, Cole dan keluarga diselamatkan oleh pria yang tadi berada di arena pertarungan. Saat di perjalanan melarikan diri dari serangan Bihan, pria tersebut menceritakan alasan kenapa dia diserang, yang ternyata dia pun memiliki tato yang sama seperti yang dimiliki oleh Cole. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa Cole dan pria tersebut menjadi petarung pilihan dan akan dibunuh oleh Bihan. Saat di pertengahan jalan, Cole dan pria yang diketahui memiliki nama Jack dihadang oleh Bihan. Di sini Jack menyuruh Cole pergi menemui seseorang yang bernama Blade, dan Jack akan melawan Bihan dengan senjatanya. Namun naas bagi Jack, saat melawan Bihan dengan menggunakan senjatanya, justru Jack harus kalah dan kehilangan kedua tangannya. Akhirnya Cole pergi ke tempat yang diberikan oleh Jack untuk menemui seseorang yang bernama Blade. Sempat terjadi perkelahian antara Cole dan seorang wanita, namun perkelahian tersebut tidak berlangsung lama karena Cole dapat dijatuhkan oleh si wanita tersebut. Disinilah Cole menceritakan bahwa dia mencari Sonya Blade, yang ternyata wanita tadi yang berkelahi dengannya adalah Sonya Blade. Sonya dan Cole belum mengetahui bahwa Jack telah dikalahkan oleh Bihan dan kehilangan kedua tangannya. Ternyata bukan hanya Cole yang berada di tempat itu bersama Sonya, tetapi ada 1 orang pria lagi yang diikat oleh Sonya.
Dia adalah Kano, seorang pembunuh bayaran yang memiliki tato sama seperti Cole dan Jack. Selanjutnya, saat sedang berbincang dengan Cole dan Kano, secara tiba-tiba mereka diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wait. Apaan nih pakai kagak kelihatan? Demit apa kucing? Alah, udahlah. Masa iya demit main di film ini? Perkelahian dengan makhluk astral tersebut, asik, makhluk astral, akhirnya melukai wajah Kano. Dan karena luka tersebut membuat Kano sangat-sangat marah dan berhasil membunuh si makhluk astral tersebut, yang ternyata itu adalah seekor monster kadal yang ingin membunuh mereka semua. Dan setelah berhasil membunuh kadal monster tersebut, akhirnya mereka semua pergi untuk mencari tahu apa makna dari tanda tato yang mereka miliki. Dan akhirnya mereka menemukan sedikit jawaban atas tanda tato yang mereka miliki di sebuah tempat yang terletak di gurun pasir yang bernama Kuil Raiden. Di sini mereka disambut oleh seorang yang bernama Liu Kang. Di dalam kuil ini mereka bertemu dengan seseorang yang menjadi pimpinan untuk Earth Realm atau penjaga bumi. Dia adalah Lord Raiden. Dan di kuil ini pula akhirnya Sonya bertemu kembali dengan Jack yang sudah tidak memiliki kedua tangan dan sedang disembuhkan oleh tabib di dalam kuil ini. Saat Liu Kang sedang berlatih kekuatan apinya, Bi-Han menerobos masuk ke dalam kuil tersebut. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi antara Liu Kang dan Bi-Han. Hampir saja Liu Kang kalah oleh Bi-Han, namun datang bantuan dari saudara seperguruan Liu Kang, yaitu Kung Lao, yang berhasil menjatuhkan Bi-Han dengan senjata topinya. Di saat bersamaan datanglah pimpinan Bi-Han dari Outworld. Dia berusaha mengambil jiwa para penjaga bumi dan mengambil alih dunia ini. Tapi beruntung Lord Raiden muncul dan menghalangi si penyihir dengan membuat pagar dimensi yang tidak bisa dilewati oleh mereka. Dan akhirnya mereka pun pergi. Setelah si penyihir pergi, barulah mereka berlatih untuk pertarungan yang sesungguhnya. Dalam latihan ini, setiap penjaga bumi harus bisa mengeluarkan arcananya atau tenaga dalam yang tersimpan dalam diri mereka. Sementara itu, Jack masih terus beradaptasi dengan tangan baru besinya agar bisa menggerakkan seperti tangan pada umumnya. Sementara Cole dan Kano masih terus berlatih untuk mengeluarkan arcana mereka. Dan siapa yang menyangka orang yang pertama kali mampu mengeluarkan arcananya adalah Kano, si pembunuh bayaran. Sementara Cole merasa putus asa dan memilih kembali kepada keluarganya. Sedangkan Kano yang merasa sudah memiliki arkana mulai menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Di tempat lain, si penyihir sedang mengumpulkan pasukannya untuk bisa merebut jiwa para penjaga bumi dan mengalahkan Lord Raiden. Dengan penuh tipu daya, akhirnya anak buah si penyihir mampu membuka pagar dimensi dengan bantuan si Kano yang berhasil dibujuk rayu agar bisa menghancurkan pagar dimensinya dengan imbalan yang sangat banyak. Sementara itu, Cole yang sedang bersama keluarganya justru diserang oleh monster bertangan 4 yang bernama Pangeran Goro. Walau terlihat kewalahan, justru arkana Cole bisa keluar saat menghadapi Pangeran Goro tersebut. Sementara itu, berkat pengkhianatan dari Kano, akhirnya si penyihir dapat masuk ke kuil dan membunuh salah satu penjaga bumi, yaitu Kung Lao, dengan cara mengambil jiwanya.
sementara yang lainnya saling bertarung untuk mempertahankan kuil tersebut. Sampai pada akhirnya pertolongan datang dari Lord Raiden yang membawa pergi satu persatu para penjaga bumi. Setelah berhasil melarikan diri, akhirnya Lord Raiden dan para penjaga bumi menyusun strategi agar bisa mengalahkan pasukan si penyihir. Sebelum memulai aksinya, Lord Raiden memberikan sebilah belati kepada Cole yang ternyata itu adalah milik Hanzo. Dalam strateginya, mereka akan memisahkan para pasukan si penyihir agar dapat bertarung one-on-one dengan bantuan Lord Raiden. Di sini kita akan melihat Jack akan melawan si Reiko atau si badan besar. Dalam pertarungannya ini, Jack berhasil mengalahkan Reiko dengan sangat mudah. Kemudian ada Cole yang akan bertarung melawan si wanita bermulut lebar. Sementara itu, Liu Kang akan melawan si Kabal, dan tentu Sonya Blade akan bertarung dengan si pengkhianat Kano. Dalam pertarungan ini, para penjaga bumi berhasil membunuh pasukan si penyihir dengan tangan mereka sendiri, kecuali Cole yang mendapatkan bantuan dari Sonya Blade. Di lain tempat, tepatnya di rumah Cole, anak dan istrinya didatangi oleh Bi-Han dan berhasil menculiknya, hingga membuat Cole sangat marah dan berusaha mengejar Bi-Han hingga masuk ke dalam dimensi hitam. Saat keluar dari dimensi hitam, Cole sedikit bingung. Ternyata dia berada di arena pertarungan, tempat dulu dia bertarung gulat. Namun bedanya, suasananya sedikit lebih dingin karena telah berubah oleh Bi-Han menggunakan kekuatan es. Di sini Cole melihat anak dan istrinya yang telah beku. Hal demikian yang membuat Cole sangat emosi dan akhirnya pertarungan dengan Bi-Han tak terhindarkan. Dalam pertarungan, Cole sempat tersudutkan, namun keberuntungan tentu ada di tangan Cole. Belati yang dia dapatkan dari Lord Raiden berhasil membangkitkan kembali sang legenda Master Samurai dari neraka yang kini memiliki nama Scorpion. Pertarungan sengit pun terjadi antara Scorpio dan Bi-Han, sementara Cole mencoba menyelamatkan anak dan istrinya dari sekapan es yang dibuat oleh Bi-Han. Di sini Scorpio mengeluarkan tenaga arcananya untuk menyelamatkan anak dan istri Cole. Pada pertarungan sengit ini, Bi-Han akhirnya takluk dan tewas akibat semburan api yang keluar dari mulut Scorpio. Akhir yang menegangkan. Di akhir film ini kita melihat bahwa Lord Raiden memerintahkan kepada para penjaga bumi untuk mencari para pasukan penjaga bumi yang lain yang masih tersebar di seluruh penjuru bumi raya ini. Dengan kata lain, film Mortal Kombat ini masih akan mengeluarkan aksi terbarunya di tahun-tahun yang akan datang. Jadi jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan untuk film-film aksi terbaik selanjutnya. Terima kasih dan salam pencinta movie.